Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Maya Sharma dan Putri Handayani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran PPKN di SD atau LI. Baiklah, yang pertama adalah pengertian media pembelajaran PPKN. Menurut Sadiman, tahun 2012 halaman 6 mengemukakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah perantara atau pengantar. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari. Sedangkan menurut Zainianti tahun 2013 halaman 63 mengemukakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jadi, media pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberikan rangsangan sehingga interaksi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, mulai yang sederhana sampai yang paling kompleks. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah fungsi media pembelajaran PPKN di SD. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu diketahui. Fungsi pertama media adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Maksudnya, pada satu sisi ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa gambar, grafik, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh peserta didik. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi tersebut abstrak dan rumit atau kompleks. Dan fungsi kedua media adalah sebagai sumber belajar. Maksudnya, media sebagai sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu pertama manusia, yang kedua buku, yang ketiga perpustakaan, yang keempat media massa, yang kelima alat lingkungan, dan yang terakhir adalah media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang ikut membantu guru dalam mewujudkan tercapainya pemahaman materi oleh peserta didik serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Selanjutnya adalah peran media pembelajaran PPKN di SD. Peran media sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Media di dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Yang kedua, penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik membantu pengajar untuk mencapaikan materi dengan kualitas dan kuantitas yang sama dari satu kelas ke kelas yang lain. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. Yang kelima, materi pembelajaran dapat dirancang baik dari sisi pengorganisasian materi maupun cara penyajian yang melibatkan peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih aktif di dalam kelas. Yang keenam, media dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran yang kompleks, misalnya dengan bentuk video, dan demikian informasi dapat disampaikan secara menyeluruh dan sistematis kepada siswa. Yang ketujuh, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran PKN di sekolah dasar. Keberadaan media dalam proses pembelajaran tentu saja akan memberikan banyak manfaat, terutama bila media tersebut digunakan sesuai dengan kondisi yang ada.
dalam Encyclopedia of Education Research yang dikutip oleh Omar Hamalik tahun 1986 halaman 3 bahwa manfaat media pendidikan yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pembelajaran lebih mantap. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang kelima yaitu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Hal ini terutama terdapat dalam gambar hidup. Yang keenam, membantu tumbuhnya pemikiran, dengan demikian membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Yang ketujuh, memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, serta membantu berkembangnya efisiensi yang lebih mendalam, yang lebih banyak dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu rancangan media pembelajaran PPKN Sekolah Dasar. Mata pembelajaran PPKN mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh, bulat, dan berkesinambungan. Tujuan PPKN adalah untuk membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Pada pedoman belajar mengajar Sekolah Dasar Kurikulum 2006, PPKN memiliki karakter yang berbeda dengan mata pembelajaran lainnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri atau hal yang bersifat khusus. Untuk mencapai sasaran dan target tersebut, dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan penataan alat, bahan, dan sumber belajar agar dapat dilihat dan mudah digunakan oleh siswa. Sumber belajar dapat berupa media cetak, model, gambar-gambar, laporan, dan clipping. Merancang media pembelajaran PPKN sangat tergantung dari jenis media yang digunakan. Di bawah ini diulas kembali jenis media yang dapat digunakan atau dikembangkan dalam pembelajaran PPKN, yaitu yang pertama, hal-hal yang bersifat visual seperti bagan, matriks, gambar, data, dan lain-lain. Yang kedua, hal-hal yang bersifat material yang seperti model-model, benda, contoh. Yang ketiga, gerak, sikap, dan perilaku seperti simulasi, bermain peran, dan role playing. Yang keempat, cerita, kasus yang mengundang dilema moral, dan lain-lain. Media pembelajaran dalam PPKN harus dapat menstimulus lahirnya proses pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dalam pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PPKN di sekolah dasar, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk media PPKN, yaitu yang pertama, membawakan sesuatu atau sejumlah isi pesan harapan. Yang kedua, memuat nilai atau moral konteks. Yang ketiga, diambil dari dunia kehidupan nyata. Yang keempat, menarik minat dan perhatian peserta didik. Yang kelima, terjangkaunya oleh kemampuan belajar peserta didik. Baiklah, sekian dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.